kami tentu menyambut baik dan menyambut bergembira sekiranya partisipasi pemilih itu tinggi. Nah, untuk kategori pemilih itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pemilih yang terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, yang sudah ditetapkan pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023 oleh KPU Kabupaten Kota. Yang kedua adalah DPTB. DPTB ini singkatan dari daftar pemilih tambahan. Maksudnya untuk mendaftar pemilih yang sudah terdaftar di DPT asal, alamat asalnya, karena pemilih didaftar di DPT itu kan berdasarkan alamat sebagaimana KTP. Tapi dia tidak bisa milih di situ, milih di TPS lain karena ada macam-macam alasan atau macam-macam situasi. Itu yang didaftar di DPTB. Jadi DPTB ini pada dasarnya mendaftar pemilih yang pindah milih. DPTB adanya di mana? Di TPS tujuan. Yang ketiga adalah daftar pemilih khusus atau DPK. DPK ini adalah daftar pemilih yang digunakan untuk mendaftar pemilih warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, tapi sama sekali belum terdaftar di DPT. Sekali lagi, DPK atau daftar pemilih khusus itu daftar pemilih untuk mendata, mencatat, mendaftar warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk atau belum didaftar dalam DPT. Yang kedua, saudara sekalian, di setiap TPS jumlah surat suara yang disediakan atau diproduksi itu jumlahnya adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT ditambah cadangan 2%. Misalkan simulasinya ya, pemilih di TPS itu adalah 300, memang maksimal 300. Kalau yang terdaftar di DPT 300, maka surat suara yang disediakan adalah 300 ditambah 2% cadangan dari 300 itu. Berarti berapa lembar? 6 lembar. Jadi surat suara di TPS itu adalah jumlahnya 306 lembar. Nah, penggunaan surat suara itu tentu saja yang diprioritaskan adalah pemilih yang DPT. Mengapa? Karena surat suara kan diproduksi berdasarkan jumlah DPT. Sehingga kemudian kalau ada pemilih yang statusnya pemilih pindahan dari TPS lain ke TPS tujuan, maka kemudian akan dilayani sepanjang surat suara masih tersedia di TPS itu. Nah, untuk pemilih DPK, daftar pemilih khusus, itu bisa jadi, kalau yang DPTB kan sudah didaftarkan sejak awal, sehingga pada hari H itu sudah bisa diprediksi jumlahnya ya, tapi kehadirannya kan nggak bisa diprediksi. Jadi misalkan di sebuah TPS 300, kemudian DPTB-nya itu ada 10 orang misalkan, sudah bisa diprediksi by name dan jumlahnya itu berapa, DPT dan DPTB. Tapi kalau DPK itu tidak bisa diprediksi karena apa? Bisa jadi pada hari H pemilih yang belum terdaftar sama sekali itu hadir di TPS. Nah, untuk memastikan kami sudah membuat BINTEK, bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan itu sudah diteruskan kepada KPPS dalam BINTEK KPPS. Kami sampaikan bahwa begini, untuk memastikan seseorang itu sudah ada di DPT atau belum, atau sebelum memberikan status seseorang itu masuk DPK atau tidak, maka adalah melalui cek dptonline.kpu.go.id. Itu cakupannya seluruh Indonesia, termasuk yang luar negeri. Kalau nama tersebut sudah ada di DPT, ya, misalkan ada orang dari katakanlah ya Kota Semarang, lalu kemudian pada hari H dia ada di Jakarta Pusat dan tidak akan pulang untuk memilih. Maka dia kalau memang berniat untuk memilih di Jakarta Pusat, yang bersangkutan harus ngurus pindah milih. Dan ngurus pindah milih sekarang lebih mudah daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Bisa diurus di, katakanlah, kantor KPU Jakarta Pusat. Begitu ya Mbak Betty ya. Dan kemudian dimasukkan ke DPTB. Nah pertanyaannya, ada batas waktunya enggak? Ada.
Jadi menurut Undang-Undang Pemilu, batas waktunya adalah harus diurus 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan kemudian juga ada putusan MK bahwa bisa diperpanjang lagi, yaitu H-7 sebelum hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, maka batas mengurus pindah milih adalah tanggal 7 Februari 2024. Pertanyaan berikutnya, kalau ada orang tadi ya datang ke TPS, di TPS Menteng misalkan Jakarta Pusat, dia sebelum memilih dicek DPT online dulu, ternyata terdaftarnya di Kota Semarang. Sementara dia nggak pernah ngurus pindah milih di Menteng. Apakah masih bisa dilayani? Karena batas waktu mengurusnya sudah lewat. Maka ya mohon maaf, dalam situasi ini belum dapat kami layani. Yang kedua, setelah dicek di DPT online, ternyata misalkan ada pemilih datang di TPS Menteng, lalu kemudian dicek DPT online, yang bersangkutan namanya tidak ada sama sekali di DPT. Pertanyaannya, masih bisa milih? Masih bisa milih, tapi dipastikan dulu KTP-nya mana. Setelah dicek ternyata KTP-nya Kota Semarang, mohon maaf, tidak bisa memilih di Menteng. Bisanya memilih di mana? Di TPS, di desa kelurahan, sebagaimana alamat KTP. Jadi daftar pemilih khusus itu dapat digunakan untuk memilih. Ya, pemilih yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus itu dapat ikut memilih, dimasukkan daftar pemilih khusus, tapi adalah ketentuannya yang bersangkutan berada di penggunaan hak pilihnya berada di TPS sesuai dengan alamat KTP desa kelurahannya masing-masing. Nah, itu pun sebagaimana DPTB dapat dilayani kalau menurut ketentuan perundang-undangan adalah 1 jam terakhir sebelum TPS tutup. Jadi kalau TPS tutup jam 13, pemilih DPK ini dilayani jam 12 sampai jam 13. Dan tentu saja dengan ketentuan sepanjang surat suara masih tersedia. Khusus untuk yang DPK ini, misalkan dia datang ke TPS 1, surat suaranya sudah tidak tersedia, itu masih bisa dipindahkan ke TPS lain sepanjang masih dalam wilayah desa kelurahan sebagaimana alamat KTP pemilih tersebut. Itu gambaran untuk penggunaan hak pilih